Oke, ini aku ngepush dulu cuy. Bentar, aku ngepush sambil nge-clear minion. Jadi basic attack-nya ke turret, terus skill satunya ke minion cuy. Bentar, ini dirusuh, kita ngepush terus cuy. Waduh, rame. Kita mundur dulu. Ayo Jack mundur. Malah maju dia. Oke, kita TP-in cuy. Bentar, dan ini Jacknya nggak selamat sih, soalnya nggak bisa kabur dia. Oke, kita kejar Natanya cuy. Oke, kita lock saja untuk Natanya. Kita skill 2 dan dapat kita lalu pakai Revitalize cuy. Oke, dan kabur. Waduh, ini aku ganti yang mati ini, soalnya mananya habis cuy. Oke, dan nggak bisa kabur kayaknya. Oke, dan hilang cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi kali ini untuk pembahasannya yaitu seperti di thumbnail, yaitu build dan emblem Uranus anti rungkat 2 cuy. 1 versus 5 nggak masalah. Jadi untuk penjelasannya ini sebenarnya ini untuk emblemnya, terutama untuk emblemnya. Jadi untuk emblemnya ini aku riset dulu sekitar 10 pertandingan lah. Aku mencoba berbagai emblem. Ternyata untuk emblem ini enak banget cuy. Oke, aku langsung saja mulai tentang emblemnya. Bentar, ini ada esminya, kita main aman dulu cuy. Jadi untuk emblemnya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini. Oke, untuk emblemnya sendiri aku memakai basic common emblem cuy. Dan untuk penjelasannya tentang emblem terus build ntar aku buat santai aja ya. Dan di sini ada esminya. Jadi kelebihan basic common emblem ini adalah ada hybrid regen. Jadi hybrid regen itu adalah penambahan mana regen dan HP regen cuy. Jadi kalau kita menggunakan basic common emblem, otomatis untuk mana dan HP itu nggak terlalu boros cuy. Ya intinya karena ada penambahan regennya ataupun pemulihannya. Terus yang kedua ada penambahan defense-nya untuk basic common emblem. Ya intinya early-nya agak kuat cuy. Terus aku lanjutin ke talentnya. Jadi untuk talent pertama aku tetap menggunakan agility, ya fungsinya agar rotasinya itu cepat cuy. Jadi kita lebih cepat lah untuk rotasi ke bawah ataupun ke mid, ataupun kalau ada turtle-nya itu di bawah kita langsung bisa rotasi ke sana lebih cepat. Terus untuk talent kedua ini aku menggunakan tenacity, dan untuk fungsinya sendiri apabila darah kita tinggal 50% itu akan mendapatkan tambahan physical dan magic defense cuy. Terus untuk bentar, ini ada esme-nya. Kalau lawan esme kalian nggak usah tanggapin ya, kalian hindari saja untuk early gamenya cuy, soalnya akan kalah karena dia memiliki shield. Oke, dan di sini kita bantu turtle dulu. Ayo turtle. Nah ini kita kejar esminya, soalnya dia ngejar ini jungler kita cuy. Oke, kita lindungi terus. Dan yang dapat siapa tadi? Safir. Oke, nggak masalah, kita kembali ke line kita cuy. Terus untuk talent ketiga aku menggunakan quantum charge. Ya ini fungsinya apabila kita menggunakan basic attack bisa menambahkan movement speed kita cuy. Jadi kalau kita menggunakan basic attack otomatis lari kita akan lebih cepat. Jadi ini sinkron sama cara mainnya si Uranus cuy. Jadi cara mainnya Uranus yaitu apabila punya skill 1 kita maju, terus kalau cooldown kita mundur. Jadi untuk penggunaan quantum charge ini yaitu kalian bisa menggunakan kalian skill 1 dulu, setelah itu basic attack, setelah itu mundur. Karena ada penambahan movement speednya untuk quantum charge, jadi kita lebih cepat untuk mundurnya cuy. Ya intinya untuk tarik ulur enaklah quantum charge ini. Jadi gini ya untuk penjelasan tentang emblemnya cuy. Oke, aku lanjutin ke build-nya. Dan untuk build-nya ini harap diperhatikan baik-baik, soalnya setiap game ini untuk build-nya ini berbeda cuy, tergantung sama musuhnya. Kalau musuh A ya pakai itemnya A, kalau musuh B pakai itemnya B cuy. Jadi kayak gitu. Oke, langsung saja ke emblemnya cuy. Oke, langsung saja ke build-nya cuy. Bentar, ayo Gatot, ngapain maju lagi nanggepin itu? Mundurlah, ayo mundur. Ya udahlah, aku lanjutin ke ini saja cuy, yaitu tentang build-nya. Jadi untuk build-nya aku mulai dari sepatu dulu. Jadi untuk sepatunya ini tergantung musuh di lane kalian.
ingat musuh di lane kalian. Kalau musuh kalian hero physical, kalian menggunakan warrior boot cuy. Tetapi kalau musuh di lane kalian itu bersifat magic, aku contohkan kayak Esmeralda, Guinevere, Sylvana, kalian menggunakan Tox boot. Oke, jadi untuk sepatunya sesuaikan sama musuhnya. Terus untuk item kedua aku menggunakan dominan. Kenapa bang kok dominan? Jadi dominan ini yang penting itu adalah ada anti regennya cuy. Bentar, aku inisiasi turtle. Ayo, ini mana timku? Oke, aku lanjutin ke dominan saja cuy. Jadi untuk dominan ini kenapa aku pakai di early game? Karena ada anti regennya. Jadi kalau ada anti regennya, kalau ngelawan hero-hero yang mengandalkan spell farm ataupun seal kayak Esmeralda ini bisa di counter cuy. Terus untuk item kedua ini kalian bisa menggunakan Oracle kalau magicnya cuma satu cuy. Tetapi karena di sini magicnya ada dua, jadi untuk item kedua setelah dominan kalian menggunakan Radiant ataupun Athena Seal. Jadi untuk Radiant ini bisa nge-counter hero bersifat pop. Contohnya kayak Harley, Yeve, Lydia, Esmeralda, ini juga bisa di-counter menggunakan Radiant cuy. Intinya nggak ngebres, ini bisa di-counter menggunakan Radiant. Sedangkan untuk Athena Seal ini bisa nge-counter hero-hero magic ngebres. Contohnya kayak Kadita, Edora, Kagura, terus siapa lagi ya. Pokoknya sekali combo kalian bisa sekarat, kalian menggunakan Athena Seal. Jadi untuk item kedua ini sesuaikan sama mage musuh, jumlahnya kira-kira berapa. Kalau mage musuh itu ada dua, maksudnya mage ini damage-nya magic ya. Jadi kalau damage-nya magicnya itu ada dua, kalian menggunakan Radiant ataupun Athena. Tetapi kalau cuma satu, intinya magenya itu ataupun damage magicnya itu hanya di mid lane-nya, kalian menggunakan Oracle saja cuy. Terus aku lanjutin ke item yang nomor 4. Jadi untuk item nomor 4 ini sesuaikan lagi sama musuhnya. Kalau musuhnya itu ada hero yang bersifat physical attack tetapi menggunakan skill, kalian menggunakan anti kuiras. Aku contohkan kayak assassin ataupun ada Zuzong, Lapu-Lapu, Pakuito, kalian menggunakan anti kuiras. Tetapi kalau di lane kalian itu nggak ada hero-hero tersebut kayak assassin, terus hero-hero factor yang menggunakan skill, kalian boleh menggunakan immortal cuy. Oke, dan ini dapat Esmeraldanya. Maksudnya aku dapat Esmeralda cuy. Terus untuk item terakhir, ini sesuaikan lagi sama musuhnya cuy. Kalau musuhnya itu MM-nya sekali skill ataupun sekali basic attack itu sakit, itu kayak Leslie, Brody, terus Clean, kalian boleh menggunakan Twilight Armor. Ataupun musuhnya ada Aldous, kalian juga boleh menggunakan Twilight Armor. Tetapi kalau MM-nya itu bersifat attack speed, bentar, ini ruame banget sih. Oke, dan di sini aduh, kita kejar natanya saja cuy. Oke, kita kejar natanya dan apakah dapat, kita coba kejar dia cuy. Oke, dan ini dapat cuy. Terus kalau MM musuhnya itu bertipe attack speed plus physical attack, kalian menggunakan Blade Armor. Jadi untuk itemnya ini usahakan sesuaikan sama musuhnya saja. Anti kuiras ini bisa nge-counter kayak hero yang bersifat physical attack tetapi skill. Terus Radiant ini untuk nge-counter hero magic poke. Terus Athena ini bisa nge-counter hero magic brush. Terus Twilight Armor ini bisa nge-counter hero yang ngebres banget. Terus Blade Armor bisa nge-counter kayak hero attack speed plus critical ataupun attack speed biasa tetapi physical attack cuy. Terus Immortal ini kalau lawannya itu tidak ada hero skill ataupun MM-nya kayak Nathan kayak gini, kalian boleh menggunakan Immortal juga. Jadi gitu ya untuk penjelasan build-nya. Jadi untuk build ini sebenarnya tergantung musuhnya cuy. Dan usahakan untuk build itu kalau kalian main Uranus ya, nggak usah memakai item magic damage. Intinya kayak buku, terus Bloodwing, kayak gitu jangan cuy. Kenapa bang? Karena Uranus ini adalah hero TB-an, bukan hero pengasih damage cuy. Intinya Uranus ini adalah hero samsak. Percuma saja kalian damage-nya sakit, tetapi teman kalian ataupun tim kalian malah modar semua cuy. Jadi usahakan untuk build Uranus itu full tank saja, nggak masalah.
penting kalian bisa nyelamatin ataupun nebe damage semua musuh, itu sudah bagus cuy. Terus aku lanjutin ke spell. Jadi untuk spellnya sendiri aku menggunakan Revitalize. Kenapa bang? Dengan item Revitalize, item spell Revitalize. Bentar, ini banyak banget sih. Oke, dan di sini ada Zodiac. Kita ini ada Natanya, kita kejar Natanya cuy. Jadi untuk spell Revitalize ini untuk gimana ya? Untuk ngakalin kalau kita kalah landing phase. Jadi Uranus ini gampang banget kalah landing phase cuy. Kenapa bang? Kok gampang banget kalah landing phase? Karena damage-nya nggak ada cuy early game-nya, ataupun bisa dibilang Uranus ini kalau masih di early game tipis, jadi kita harus mengakalinya. Jadi untuk ngakalinya ini menggunakan spell cuy. Jadi pas kalah landing phase otomatis pas ada turtle itu kita masih di level 3 cuy. Jadi kalau kita menggunakan Revitalize, kalau kita masih di level 3 itu tetap bisa membantu turtle. Soalnya Revitalize ini sama ultinya Uranus ini hampir sama, intinya sama-sama pemulihan. Jadi walaupun kita tidak punya ulti, kita tetap bisa membantu turtle cuy. Bentar, ini aku kabur dulu, Zaxnya malah maju, kita cover terus cuy. Tapi kayaknya Zaxnya nggak selamat sih, soalnya sudah habis untuk ultinya. Kita lock Natanya cuy. Oke, kita lock Natanya pakai skill 2 aja cuy. Oke, dan dapat kita pakai Revitalize untuk kabur. Tapi kayaknya nggak bisa kabur sih, soalnya manaku habis cuy. Dan untuk Revitalize ini tidak bisa nambahin mana ya, jadi ini hanya nambahin HP. Dan ini Laser Sapphire cuy, dan hilang aku. Oke, aku sudah hidup lagi cuy. Bentar, ini aku nge-clear yang bawah, apakah bisa ini? Kayaknya nggak bisa, terlalu banyak minionnya. Dan menuju langsung ke turret cuy. Oke, nggak masalah, hilang satu. Oke, aku lanjutin ke cara rotasi. Jadi cara rotasi ESP lane itu ada dua macam. Ini tergantung sama hero nya. Yang pertama, kalau kalian itu memakai hero tebel, jadi untuk rotasi hero ESP lane yang tebel itu kalian bisa clear minion dulu. Setelah itu kalian langsung TB-in damage semua musuh ya, kayak gitu. Tetapi beda cerita kalau kalian itu memakai hero ESP lane yang tipis. Aku contohkan kayak Zilong, Benedetta, Paquito, kayak gitu. Untuk cara rotasinya kalian cut lane. Nah, cut lane dulu. Setelah itu kalian langsung bantu war. Pas ada war, kalian bantu war dan incar hero belakangnya. Jadi untuk cara mainnya itu berbeda-beda untuk ESP lane. Ini tergantung sama hero nya. Kira-kira kalian menggunakan hero tebel ataupun tipis. Jadi kalau kalian memakai hero tebel, kalian setelah cut lane ataupun clear minion kalian bantu TB. Tetapi kalau kalian itu memakai hero tipis, contohnya kayak Benedetta, Paquito, pokoknya yang memiliki skill blink, ataupun Zilong yang ultinya bisa nambahin movement speed, kalian kayak gini untuk rotasinya. Kalian clear minion dulu, setelah itu langsung flanking. Jadi untuk flankingnya ini langsung incar magi ataupun MM musuhnya cuy. Jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang rotasinya. Jadi rotasi ini tergantung sama hero kalian yang kalian pakai cuy. Dan ini kayaknya rata. Oke, mati 3, nggak jadi rata cuy. Ini ayo, ini ada Lord dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk penjelasan gameplay hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.